Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak ibu semuanya. Baik, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ibu mau absensi dulu ya. Nanti ibu akan panggil namanya satu. Oke, Lutfi, Hadir, Bu. Khalid, Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. oke. Dan selanjutnya, ibu mau bertanya kepada anak-anak semua tentang apa tujuan kita datang ke sekolah, apa? Cari ilmu, Mencari Bu. ilmu ya, untuk belajar. Nah, belajar adalah salah satu kegiatan kita untuk mengisi kemerdekaan. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita dulu sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, selesai ya. Baiklah Anda semuanya, minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Organ pencernaan pada Organ manusia, Bu. pencernaan pada manusia. Ada yang tahu bagaimana makanan cerna dalam tubuh kita? Betul ya, mulai dari mulut dulu ya. Mulut, makanan dikunyah melalui mulut, habis itu langsung masuk ke lambung, diproses ya melalui enzim dan asam, terus lanjut kepada usus halus dulu, nanti diserap, baru nanti lanjut ke usus besar, nanti baru keluar melalui feses ya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita? Sakit, betul ya. Sakit, habis itu lemah, ya bisa juga ya diare ya, perut kembung, diare, lemah, sakit. Jadi kita harus untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi, tentang tema 3 ya, tentang makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPAS bahasa Indonesia sama SPDB. Lanjut ya. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan penyakit pada pencernaan pada manusia dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab penyakit pada pencernaan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat diagram penyakit pada pencernaan manusia dan penyebabnya dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat dengan tepat menganalisis unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam iklan. Yang kelima, peserta didik mampu membuat iklan bertema gaya hidup sehat dengan baik. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis properti dalam tarian daerah serta siswa mampu mempraktekkan tarian daerah. Kita tetap semangat dulu ya, tepuk semangat. Oke, mantap ya. Kita lanjut. Nah, coba Anda semua perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, kira-kira di gambar apa? Coba. Gambar anak yang lagi sakit perut. Nah, pernahkah kamu semua menderita sakit perut? Nah, kira-kira sakit perut itu disebabkan oleh apa? Panas, terus? Ada juga minuman, ada juga masuk angin ya, ada juga apa? Sakit kayak seperti mah ya, diare itu bisa ya. Oke, pembelajaran 1 ya, gangguan pada pencernaan manusia. Pembelajaran pertama, gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, di sini ada sariawan. Nah, ini adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ya. Jadi tandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Nah, sudah pernah sariawan semuanya? Ya, sakit ya. Betul. Dan kedua itu sakit gigi. Nah, ini terjadi ketika penumpang mengalami peradangan. Nah, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul dalam atau sekitar gigi dan paha. Nah, siapa yang pernah sakit gigi di sini? Giginya kelumpuk semua? Enggak. Oke, selanjutnya ada mah ya. Mah adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung dan disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri dan efek samping penggunaan obat-obatan. Lanjut. Ada juga yaitu semilit ya atau konstipasi. Di sini kondisi sulit dibuang air besar ya. Penyebab kurang minum, kurang makanan berserat dan kurang makanan kurang baik. Nah, pengobatannya yaitu meningkatkan konsumsi makanan berserat, banyak minum air putih dan berolahraga secara teratur. Dan ada juga yang diare. Di sini adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan sering ya. Penyebabnya karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus dan parasit.
serta pengobatannya yaitu pemberian oralit dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Dan terakhir ada juga yaitu appendicitis atau usus buntu. Ini adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu yang diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Nah, pengobatan biasanya itu di operasi pengangkatan usus buntu ya. Dan selanjutnya ada itu penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebabnya itu ada beberapa ya, ada seperti makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, serta mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, cara memeliharanya dengan cara memeliharanya itu dengan makan makanan yang tidak bergizi, tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan, serta mencuci tangan sebelum dan sudah makan ya. Oke. Di sini sudah mengerti semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Coba Khalid. Apakah virus dengue termasuk gangguan pada organ pencernaan manusia, Bu? Oke, Khalid bertanya apakah perut kembung termasuk kepada gangguan pencernaan? Kira-kira termasuk atau tidak? Ya. Termasuk ya. Jadi perut kembung juga termasuk kepada gangguan pencernaan ya. Masih ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Paham ya? Oke, nah ini adalah pembelajaran selanjutnya yaitu tentang iklan media elektronik. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu iklan? Betul ya, iklan itu adalah cara promosi ya, cara promosi atau pemberitahuan kepada masyarakat mengenai sesuatu ya. Jadi di sini berdasarkan media itu ada dua iklannya, yaitu iklan media cetak sama iklan media elektronik ya. Kalau media cetak itu adalah iklan yang penyampaian itu melalui secara tertulis, sedangkan elektronik itu penyampaian itu secara berbentuk elektronik ya. Contohnya itu apa elektronik? Komputer ya, yang ada di barang elektronik bisa juga melalui YouTube ya, melalui HP juga bisa ya. Nah, lanjut ya ke materi selanjutnya. Ciri-ciri iklan pada media elektronik. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Nah, yang kedua disampaikan dalam bentuk singkat ya. Jadi dia singkat dan padat aja, nggak panjang-panjang iklannya. Yang ketiga menggunakan bahasa formal dan non-formal. Nah, terus menggunakan kalimat singkat dan padat dan menggunakan intonasi yang tepat. Terus gaya bahasa juga mudah dipahami ya. Khusus iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas gitu ya. Karena kita kan nggak kelihatan bentuk visualnya dari radio ya. Selanjutnya itu terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung musik iklan. Nah, sampai sini paham? Nah, itu ya. Oke, semuanya paham? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Fitri. Apa iklan pada media cetak, Bu? Contoh ya, contoh iklan pada media cetak. Ada yang tahu jawabannya, anak-anak? Ya. Contohnya ada koran ya, betul? Majalah ya. Jadi yang media cetak itu yang tertulis ya, yang tertulis. Jadi bukan yang ini, bukan yang elektronik, yang tertulis saja ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, paham ya? Lanjut ya kita ke materi selanjutnya. Di sini kita tentang pembelajaran tentang properti pada tari daerah. Nah, ini adalah properti tari daerah adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Ya, properti ini digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Nah, ini beberapa contoh tari daerah ya, dan dari mana asalnya beserta propertinya. Contoh yang pertama ini tari reog. Nah, ini berasal dari Ponorogo. Nah, biasanya propertinya itu berupa topeng yang besar ya, yang menutupi sebagian tubuh penarinya ya. Terus yang kedua ada tari kuda lumping. Ini pernah lihat nggak tari kuda lumping? Pernah ya, dari Yogyakarta. Yaitu seperti jaranan atau kuda ya. Yang ketiga ini tari jaipong dari Karawang ya, berupa terdiri salitan yang sederhana. Terus yang keempat dari tari bangsa Kembang dari Banjar.
Itu bentuknya berupa rangkaian bunga-bunga, nah seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi beda-beda daerah, beda-beda juga properti yang digunakan. Nah, ini ada contoh mengkarakter tari piring. Nah, kira-kira ada yang tahu tari piring dari berasal dari daerah mana? Betul ya. Tari piring adalah tari yang berasal dari daerah Sumatera Barat, yaitu berupa ini ya, ungkapan rasa syukur masyarakat Minangkabau kepada Tuhan atas limpahan rezeki dari hasil panen. Ya, jadi tari ini menggambarkan tentang nilai-nilai kebersamaan, kerja keras dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, properti yang digunakan yaitu piring yang dipegang setiap tangan ya. Jadi di piringnya itu dipegang di dua tangan ya. Jadi sambil digerakkan nanti ya. Gerakan itu cepat mengayun gitu. Cepat mengayun anak-anak ya. Jadi supaya piring itu nggak jatuh ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Raisa. Saya berhutang pada Oke, nah Raisa ingin ini ya, belum hafal, belum ini gerakan tari piring ya, belum tahu. Nah kira-kira ada yang bisa mencontohkan gerakan tari piring? Oke, baiklah, sudah paham semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, nah sekarang selanjutnya kita, ibu nanti akan membagi tiga kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti masing-masing nanti akan membahas dua materi pelajaran kita hari ini, yaitu yang hitam membahas tentang diagram organ pencernaan manusia, sedangkan bahasa Indonesia membahas tentang ini membuat iklan media cetak sederhana. Jadi nanti silakan dikerjakan bersama teman-temannya. Nanti ibu kasih waktu 30 menit ya. Nanti setelah tugasnya selesai, nanti kita presentasikan dan kita adakan sesi tanya jawab. Ya, bisa ya? Baiklah, silakan. Ibu kasih waktu 30 menit dikerjakan dari sekarang. Oke, baiklah, karena semua kelompok sudah tampil dengan baik. Sekarang mari kita simpulkan hasil dari diskusi tadi. Nah, kira-kira apa saja yang telah dipahami dalam pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Raisa. Dalam pencernaan berdasarkan kerja dan yaitu tiada sebagai Betul. Ya, selanjutnya apa yang belum dipahami sama anak-anak ibu semua? Silakan Raisa. Belum hafal gerakan tari piring. Oke, nah selanjutnya bagaimana perasaan selama kita pembelajaran hari ini? Betul ya, happy ya. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan soal ya, nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu kasih waktu 15 menit, silakan mulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu semua mengerti dan paham tentang apa yang kita bahas